Halo sahabat, kembali lagi di channel Peci Tani ya. Di tanaman cabai saya yang usianya sudah 14 HST ya. Sudah 14 HST dan baru pengocoran satu kali. Hari ini saya akan melakukan pengocoran kembali ya. Dan ini pupuk-pupuk yang saya sudah sediakan. Untuk pengocoran kali ini. Dan ini ada genangan air bekas kemarin saya nyiram. Dan belum saya bongkar ya. Drainasenya belum saya bongkar. Hari ini sekaligus saya akan bongkar dan pengocoran yang kedua. Dan itu lahan yang belum saya tanami ya. Bibitnya sudah ada tapi belum selesai semua. Belum saya kasih pupuk-pupuk di lubang tanamnya. Dan ini 14 HST ya. Daerah saya baru ada hujan karena di seminggu kemarin itu kering kerontang ya. Di hari Selasa kemarin itu baru ada hujan ya. Bisa dilihat tuh. Ini baru satu kali pengocoran ya. Baru satu kali pengocoran. Dan ini tanah-tanah yang di sini adalah untuk menahan uap mulsa. Itu belum saya bongkar. Masih saya biarin karena belum sempat juga. Saya sekarang lagi menyiapkan ajir ya. Lagi menyiapkan ajir. Belum saya bongkar semua, ini bekas menahan uap mulsanya. Dan perlu diketahui juga ya, lahan yang ini, lahan yang saya tanami ini bekas tanaman cabai geni saya yang dulu ya. Bekas tanaman cabai geni saya yang dulu saya ganti dengan varietas yang seperti ini. Bisa dilihat tuh. Saya ganti dengan varietas yang seperti ini. Ini lahan janda. Ini lahan bekas cabai geni saya yang dulu. Lahan janda ya. Bisa dilihat tuh. Usianya baru 14 HST. Dan untuk pupuk-pupuk yang akan saya gunakan di pengocoran kedua ini, bisa dilihat ini. Yang pertama di pengocoran kedua kali ini ada Santagrow MAP. Ini sama dengan Ultradap ataupun Merokemap. Yang kedua ada pupuk cantik. Yang ketiga magnesium sulfat. Yang keempat ada asam humat. Dan yang kelima ada, inilah dia pupuk yang akan saya gunakan secara inti ya. Ini adalah Posca subsidi. Dan di pengocoran pertama kemarin saya hanya menggunakan dua jenis ini, Santagrow MAP dan pupuk cantik. Hari ini tambahannya ada 3. Oke. Dan ini ya, untuk asam humat dosisnya 2 sendok makan.
2 sendok makan. Larutkan dulu asam umatnya karena takutnya ada yang menggumpal ya. Di 2 sendok makan ini larutkan dulu, takutnya ada yang menggumpal asam umatnya. Karena ini saya tidak pakai pupuk kandang ya, jadi saya ganti dengan asam humat. Kalau pas di cabai geni saya yang dulu, saya tidak pakai asam humat tapi pakai pupuk kandang. Dan sekarang saya pakai asam humat tapi tidak pakai pupuk kandang ya. Ini saya sedang melakukan percobaan, tapi dengan biaya yang saya minimalisir, tapi diusahakan saya juga ya dengan hasil yang maksimal. Untuk hasil saya usahakan dengan hasil yang maksimal. Kalau dulu saya pas di penanaman cabai geni, untuk Santagrow ini saya tidak kocor ya, tapi saya semprot. Ini saya juga tidak kocor, saya semprot. Saya tidak menggunakan pupuk cantik pas di cabai geni, tapi sekarang saya menggunakan cantik ya. Kenapa saya menggunakan cantik? Karena di cantik ini dia kandungan nitrogennya 27%, dengan kandungan nitrogen dari nitratnya itu 12,5 dan kandungan nitrogen amoniumnya 13 ya, 13,5 dari kandungan nitrogen nitratnya, dan kandungan nitrogen amoniumnya itu 13,5, dan disertai dengan kalsium dari bentuk oksida ya. Jadi si pupuk cantik ini kandungan nitrat yang sudah siap diserap oleh tanaman, dan juga ada kandungan kalsium oksida yang siap juga diserap oleh tanaman. Jadi untuk fase vegetatif ini cocok. Dan yang kedua ada Santagrow MAP ya. Santagrow MAP ini kandungannya 61 fosfat dan 12 nitrogen. Yang ketiga ada ini magnesium sulfat untuk membantu fotosintesisnya tanaman ya. Ini belum dibuka. Untuk membantu fotosintesis tanaman, apalagi di musim hujan, kandungan magnesium itu dia sangat membantu dalam fotosintesis tanaman. Di musim hujan kan tanaman itu jarang terkena sinar matahari. Dan ini pupuk inti saya ya, Posca subsidi. Ini kandungannya itu 15 nitrogen, 10 fosfat, 10 atau 9 ya itu, saya lupa, fosfat, dan 12-nya itu kalium. Jadi untuk di fase vegetatif ini total keseluruhan saya gunakan 5 jenis, dari asam humat, pupuk cantik, Santagrow MAP, magnesium sulfat, dan Posca subsidi. Ya, tetap dukung dan terus support channel ini biar saya bagikan pengalaman-pengalaman yang saya lakukan di perawatan cabai ya.
Dan ini untuk dosis dari Santa Grow MAP ya. Dosis Santa Grow MAP nya saya kasih 2 sendok makan. Dan untuk pupuk cantik saya kasih setengah gelas ya. Dan magnesium sulfat saya kasih 2 sendok makan juga. Jadi magnesium sulfat ini dia juga bisa membantu dalam penyerapan unsur hara yang terkandung di dalam pupuk unsur hara makro primer ya, baik itu fosfat, kalium ataupun nitrogennya. Jadi magnesium sulfat itu bisa membantu dalam penyerapan unsur hara. Untuk Posca subsidi saya kasih 1 gelas. Satu gelas Posca subsidi. Aduk dulu ya, karena Posca subsidi itu lumayan susah kelarut, beda dengan pupuk-pupuk yang non subsidi ya. Kalau pupuk-pupuk yang non subsidi itu dia mudah larut, tapi kalau Posca subsidi dia itu cukup susah kelarut ya. Cukup susah kelarut, tapi bisa larut, cuma agak lama dalam melarutkannya. Di pemupukan kemarin pertama saya tidak menggunakan Posca subsidi dan magnesium sulfat, dan juga tidak menggunakan asam humat ya. Sekarang saya menggunakan Posca subsidi, asam humat dan magnesium sulfat. Lumayan susah ya untuk pupuk subsidi larutnya. Jadi di sini saya menggunakan dari pupuk primer, makro primer. Itu didapat dari Posca subsidi dan Santa Grow MAP dan pupuk cantik ya. Dan untuk makro sekundernya saya dapatkan dari cantik dan magnesium sulfat ya. Jadi pupuk makro yang primer itu dia menopang dalam pertumbuhan tanaman, dan untuk makro sekunder dia itu hanya membantu ya, membantu dalam pertumbuhan tanaman. Untuk satu pohon kita perkirakan dosis di 150 ml ya.
Ini sesuai feeling kita aja.